Anakku, aku ketika tidur bermimpi dan mimpinya ini disuruh menyembelihmu. Saya yakin, anak yakin kalau anak-anak zaman sekarang pasti langsung angkat telepon. Siapa yang akan ditelepon? Kepolisian atau pihak perlindungan anak. Pokoknya itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal kiram wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita pada sore hari ini memanjatkan rasa syukur kepadanya Allah Rabbul Jalil, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bersolat kepada Rasulnya, juga seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kemudian mari kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis ke-49. Mari seperti apa hadis tersebut, redaksi, makna, kandungan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Hadis yang barusan kita dengarkan, hadis ini mempunyai kandungan dan makna yang sangat agung, dan ini pasti akan dialami oleh orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Apa saja hal-hal yang Allah sampaikan melalui sabda Rasulnya ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan cobaan kepada seorang mukmin itu, bisa jadi dengan dirinya sendiri, bisa jadi dengan anak-anaknya, bisa jadi dengan hartanya. Mari kita satu demi satu. Allah akan menguji kepada seorang mukmin ujian-ujian yang baik, yang menjadikan dia nanti bisa
keluar atau tidak. Akan tetapi ujian ini jangan khawatir. Kalau seorang mukmin diuji, kita wajib husnudzon kepada Allah agar ujian itu bisa kita menangkan dan ujian itu bisa kita selesaikan dengan hasil mumtaz. Ana ambil kisah ini dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kesuksesan Nabi Ayub atas ujian yang Allah berikan tiga-tiganya ini adalah beliau alaihissalam. Iya, Allah uji atas dirinya dengan penyakit yang luar biasa. Allah uji atas anak-anaknya dengan seluruh anak-anaknya Allah wafatkan. Bahkan ia uji dengan hartanya. Seluruh yang ia miliki semuanya hilang, musnah. Namun apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Dan yang terjadi justru Nabi Ayub dengan ujian itu Allah angkat derajatnya ke jenjang yang sangat mulia. Kenapa Nabi Ayub bisa lolos? Kenapa Nabi Ayub bisa keluar dari ujian yang begitu luar biasa dahsyatnya itu? Ternyata kunci diantaranya adalah husnudzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mana taunya? Dari doa yang disampaikan Nabi Ayub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan Allah abadikan kisah ini, Quran surat 21 ayat ke-83 dan 84. 83 adalah doanya, 84 adalah hikmahnya. Rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Wallahu a'lam, maknanya adalah tanda cintanya Allah kepada Nabi Ayub adalah Nabi Ayub diuji. Semakin diuji, semakin dicintai Allah. Semakin dicintai Allah, semakin diuji. Jadi ujian di sini Nabi Ayub menangkapnya adalah dengan husnudzon, baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah kepadanya atas ujian yang begitu dahsyatnya itu, Allah memberikan 5 kepada Nabi Ayub alaihi salam. Yang pertama, fastajabna lahu, Allah tabaraka wa ta'ala mengijabahi doanya. Yang kedua, fakashafna bihi ma bihi min dhur, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Wa atainahu ahlahu, dan Allah mengganti seluruh keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina, bahkan Allah melipat gandakan jumlah bilangannya dari sebelum Allah uji. Yang kelima, wa dzikra lil 'abidin, sebagai pengajaran, sebagai ibrah bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Masya Allah kan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, dari muqaddimah ini mari kita perhatikan ujian itu tadi contohnya Nabi Ayub. Kemudian kita bagaimana? Baik, kita kaum muslimin betul-betul untuk saat ini diuji dengan berbagai macam ujian baik terhadap diri kita individu seorang muslim, atau kita seorang yang beriman kepada Allah diuji dengan berbagai macam ujian, baik ujian langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala atau ujian-ujian yang berasal dari perbuatan kita mungkin, atau orang lain mungkin, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sehingga contohnya COVID-19, Allah menguji diri-diri kita dengan ujian yang luar biasa ini. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mampu mengambil hikmah di balik ini. Sehingga apa?
dia mendulang keberkahan dan ia memperoleh semua kebaikan-kebaikan, di antaranya ampunan bagi yang sabar. Wallahu a'lam. Kemudian Allah pun di ayat ini, di hadis ini menyatakan ujian untuk anak-anaknya. Baik, mari kita lihat. Anak di dalam Islam, Allah menyebutkan dengan berbagai redaksi. Nah, anak yang mana nanti yang ujian itu? Tayyib, yang pertama adalah anak sebagai aduwwul lakum, sebagai musuh bagi orang tua. Masya Allah. Seperti apa? Silahkan Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat ke-14. Perhatikan di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ingat, ada yang menjadi musuh bagimu. Siapa contoh istri dan anak yang menjadi musuh ini? Contohnya adalah Nabi Nuh, istri dan anaknya. Seorang Rasul pertama, istrinya tidak beriman kepadanya, anaknya pun ada yang tidak beriman kepadanya. Inilah gambaran yang sangat jelas. Silakan Quran surat 11 ayat 45-46. Perhatikan di ayat itu, setelah mengetahui istri dan anaknya mati dalam keadaan kekafiran, Nabi Nuh pun masih meminta kepada Allah. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menjawabnya di ayat 46 itu dengan kalimat yang sangat tegas, betul itu anakmu, tapi ia bukan keluargamu yang dijanjikan oleh Allah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini tadi anak sebagai musuh, yang kedua anak sebagai fitnah. Surat At-Taghabun surat 64 ayat ke-15-nya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Apa makna cobaan ini? Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau menafsirkan makna fitnah adalah ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau menjerumuskanmu dalam perbuatan maksiat. Itu makna fitnah. Jadi bisa memalingkan dari ketaatan atau bisa menjerumuskan dalam dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, anak adalah sebagai hiasan. Ini sudah sangat indah sekali. Silahkan Quran surat ke-18 atau Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anakmu adalah perhiasan kehidupan dunia. Apa makna hiasan ini, zinatul hayatid dunya ini? Juga Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menafsirkan zinatul hayatid dunya, maknanya dengan anak, kelahiran anak, dunia menjadi indah. Perhatikan bagaimana kalau keluarga belum dikarunia keturunan, maka keluarga itu ada sesuatu yang kurang. Namun begitu Allah menghadirkan buah hati, maka Masya Allah, inilah gambarannya. Contohnya di sini bagaimana? Contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah
Adapun Sarah secara manusia tidak ada yang kurang dari sisi manapun. Namun belum dikaruniai keturunan. Cuman itu, bukan nggak punya keturunan, belum dikaruniai keturunan. Bagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim? Nah, ini. Akhirnya Sarah memberikan izin Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Masya Allah. Begitu nikah dengan Hajar, wallahualam nanti aja kisahnya ya. Yang penting kondisi ini Nabi Ibrahim dengan Sarah itu walaupun semua serba ada, ketaatan kepada Allah, kedudukan dan semuanya ada. Cuman belum dikaruniai keturunan saja, rumah tangganya tidak seindah yang diharapkannya. Itu. Kemudian yang keempat puncaknya, anak adalah sebagai qurratu a'yun. Silahkan Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Ini seluruh orang manusia pasti mendambakan ini. Wabil khusus kita orang yang beriman selalu memanjatkan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa maknanya? Qurrata a'yun menyejuk pandangan mata karena mereka mempelajari huda tuntunan Allah dan mengamalkan dalam rangka menggapai ridho Allah. Siapa contoh anak yang begitu luar biasa mempelajari huda petunjuk Allah dan mengamalkan dalam rangka mencari keridhaan Allah? Contohnya adalah Nabi Ismail alaihimussalam. Perhatikan bagaimana kisah indahnya Nabiullah Ibrahim dengan putra tercintanya Ismail. Sebuah dialog yang gak lazim, karena dialog ini membicarakan ia akan disembelih. Ya, bukan dialog untuk apa-apa tapi ingin disembelih. Mari kita lihat. Allah memberikan dokumen ini yang sangat luar biasa ini, Quran surat ke-37 ayat 102. Masya Allah kan. Anak kira tidak ada seluruh dunia seorang yang akan disembelih, dia nambah memerintahkan, kalau ini perintah dari Rabbmu, lakukanlah ayah. Masya Allah. Dia betul-betul mencari keridhaan Allah yang super dahsyat, meskipun ia yang akan menjadi korbannya. Ada seluruh dunia, coba cari yang seperti ini. Sulit untuk dicari tandingannya. Inilah qurratu a'yun, penyejuk jiwa, hati, pandangan mata. Padahal Nabi Ibrahim tidak pernah apa yang diperintahkan Allah kecuali ia akan jalankan dengan sesempurna mungkin. Tapi untuk ini karena menyangkut jiwa, menyangkut putra yang sangat ia cintai, maka ia setelah yakin ini perintah dari Allah yang tidak ada syak atau keraguan lagi, maka ia panggil putra tercintanya. Ia mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku ketika tidur bermimpi, dan mimpinya ini disuruh menyembelihmu. Saya yakin, anak yakin kalau anak-anak zaman sekarang pasti langsung angkat telepon. Siapa yang akan ditelepon? Kepolisian atau pihak perlindungan anak. Pokoknya itulah ya. Tapi apa yang dilakukannya? Justru ia menyampaikan kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu, perintah Tuhan itu.
Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah ayah, engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada kata kecuali Masya Allah kan. Dua insan yang sama-sama hidup dan sama-sama mempelajari hudan dan sama-sama ingin mencari keridhaan Allah tabaraka wa taala, meskipun ia sulit distandarkan kalau pakai logika. Akan tetapi karena ini pilihan Allah, tentu semuanya bisa dilakukan dengan baik. Wallahu a'lam. Kemudian pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan hadis ini beberapa hal diantaranya ada yang mengatakan sahih, ini sesuai dengan syarat Muslim, dan pernyataan ini itu juga disepakati oleh Az-Zahabi. Namun ya di dalamnya terdapat Muhammad bin Amir, sedangkan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis darinya, terkecuali disertai riwayat penguat dari perawi lainnya, sehingga statusnya adalah saduq, jujur, dan sanad hadis tersebut adalah hasan. Jadi insya Allah bisa dijadikan rujukan karena adalah hasan. Tayyib, berikutnya al-bala, kota kasa asingnya, cobaan yang berupa bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Hal ini Allah abadikan, silahkan Quran surat ke-21 ayat ke-35. Inilah ujian yang menyenangkan dan ujian yang tidak menyenangkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji dengan syar, sesuatu yang tidak disukai, dan khair, sesuatu yang disukai. Fitnah sebagai ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, seluruhnya akan kembali kepadanya Allah tabaraka wa ta'ala. Thayyib, ini sering ana sampaikan tapi tidak mengapa kita ulangi. Ujian yang menyenangkan dan ujian yang tidak menyenangkan. Ujian yang menyenangkan banyak sekali. Di antaranya surat 3 ayat ke-14. Baik, perhatikan ayat ini, ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Ujian yang berupa kesenangan dalam hidup. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Berdasarkan ayat ini, bolehkah seorang mukmin mencari dunia, mengumpulkan dunia, mencintai dunia? Boleh atau tidak? Boleh? Yakin boleh? Yang enggak boleh terhadap dunia apa? Suaranya kok enggak jelas ya? Ya, terlalu kufur, berlebih-lebihan. Nabi Sulaiman gimana? Nabi Sulaiman kurang apa? Ayo. Lalu apa yang enggak boleh? Yang enggak boleh adalah tertipu terhadap dunia. Itu yang enggak boleh. Maksudnya gitu kan tadi ya? Iya. Yang enggak boleh adalah tertipu terhadap dunia. Silahkan surat 35 ayat ke-5. Ayat ini, tipuan dunia dengan tipuan syaitan, dahsyatan mana? Syaitan. Padahal di ayat ini dunia terlebih dahulu.
Berarti dahsyat mana ini? Dunia. Gitu. Orang itu kalau setan tahu bahwa setan itu musuh. Inna syaitana aduwwun lakum. Orang mengatakan setan itu musuhku, tapi kalau dunia, pernah ada yang mengatakan dunia musuh? Enggak ada. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menaruh ujian yang dahsyat itu adalah tertipu terhadap dunia. Yang enggak boleh tertipu itu. Nanti kalau pembahasan tentang hubbud dunya baru kita sampaikan tafsir-tafsirnya. Wallahu a'lam. Nah, agar dunia ini tidak kita tertipu olehnya, dunia justru berkah, dunia sebagai mazra'atul akhirah, dunia nanti akan menjadikan kita di akhirat itu mendapatkan derajat yang tinggi sekali. Maka Allah memberikan 5 syarat agar kita tidak tertipu terhadap dunia. Apa saja syarat-syarat tersebut? Silahkan dibuka Quran surat 3 ayat 17. Jadi Allah memberikan 5 syarat dunia tidak akan kita tertipu olehnya. Apa 5 syarat itu? Yang pertama, kendaraan dalam kita mencari dunia adalah as-sabirin, kesabaran. Itu. Kemudian caranya wassodikin, caranya harus dengan benar. Kemudian tujuan untuk mendapatkan dunia dalam rangka apa? Wal qanitin, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wal munfikin, agar harta itu berkah. Karena wajib dikeluarkan yang namanya zakat. Sehingga dengan infak ini semuanya biar bisa menjadi bersih hartanya, berkah hartanya. Apa bedanya infak, zakat, dan sedekah? Karena ketika ini kita lemparkan ke khalayak ramai, apa bedanya zakat, infak, sedekah ini? Kadang-kadang jawabannya kurang tepat. Maka insya Allah nanti jemaah akan mendapatkan penjelasan apa itu zakat, infak, dan sedekah. Ternyata di sini infak dan seterusnya. Jadi infak itu dibagi 2. Infak yang wajib dan infak yang sunnah. Infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah namanya sedekah. Infak adalah harta yang kita keluarkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah jelas kalau begitu. Infak, ada infak wajib, ada infak sunnah. Nah, infak wajib, hati-hati, namanya sedekah ini golongannya sudah Allah tetapkan. Quran surat 9 ayat 60. Ini golongan orang yang berhak menerima zakat. Infak wajib tadi. Thayyib. Ini berkaitan dengan makna infak, zakat, dan sedekah serta golongan yang berhak menerimanya. Baik, ini tadi adalah syarat keempat yang Allah ajukan agar kita tidak tertipu terhadap dunia adalah berinfak, memberikan sebagian harta yang kita miliki. Kemudian syarat yang kelima agar kita tidak tertipu terhadap dunia adalah wal mustaghfirina bil ashar, memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu mustajabahnya doa. Salah satu adalah bil ashar, saat sahur.
Karena apa? Dalam mencari rizki dunia tadi mungkin kita bisa keliru, bisa khilaf, bila salah dan seterusnya. Maka di samping bersih harta juga bersih jiwanya. Seperti itu. Insya Allah kalau 5 syarat ini terpenuhi, kita dunia bukan terlaknat, tapi dunia akan menjadi penyelamat kita nanti, karena amal-amal kita di akhirat nanti sangat menentukan posisi kita di surga Allah. Ya, Allah melalui syariatnya menyelamatkan kita. Dengan kita bersyariat dengan cara apa? Mengamalkan 5 syarat tadi, insya Allah dunia menjadi berkah bagi kita semuanya. Lantas siapa orang yang Allah uji dengan dunia beserta kenikmatannya yang luar biasa, yang hasilnya mumtaz? Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihimussalam. Mari kita perhatikan, kenapa Nabi Sulaiman itu bisa sukses diuji dengan kenikmatan dunia yang wallahu alam sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi sampai kapanpun, karena pasukannya bukan hanya manusia tapi jin, bukan hanya manusia dan jin tapi juga hewan, bukan hanya ini, bahkan angin pun bisa menjadi kendaraannya. Luar biasa, wallahu alam. Baik, perhatikan, ternyata Nabi Sulaiman adalah mengamalkan la in syakartum la azidannakum. Syukur, Allah akan menambah. Siapa yang bersyukur, Allah menambahnya. Dari mana taunya? Dari doa yang Nabi Sulaiman panjatkan. Silahkan, Quran surat Al-Ankabut ayat ke-14. Ayat ke-19. Inilah doa yang Nabi Sulaiman panjatkan kepada Allah. Begitu agungnya doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas sholihin. Allah jadikan doa syukur. Ini doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman kepada Rabb yang memberikan rizki yang luar biasa. Lantas umatnya Rasulullah doanya mana? Ini atau yang lain?